Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam hari ini setelah kita melaksanakan ibadah sholat maghrib, kita akan membahas tablet ya. Tablet itu bisa bentuk tablet obat ya, bisa bentuk juga handphone tablet, handphone yang lebih besar itu Android ya. Tapi ini adalah merupakan singkatan. Tablet itu yang pertama adalah tetapkan tujuan. Kita terkadang selalu lupa, selalu tidak ingat, selalu lalai, tidak fokus bahwa segala sesuatu itu harus punya tujuan, harus punya arah yang jelas, harus punya target yang jelas. Ya, kita mempunyai masalah. Nah, masalah tersebut apa yang akan kita pecahkan? Kita mau apa dengan masalah itu? Masalah itu harus selesai. Ya, maka kita tentu harus fokus pada permasalahan tersebut. Ya, kita punya cita-cita, kita punya harapan, kita punya impian. Ya, bahwa saya tahun ini harus punya ini, bahwa saya 2 tahun ke depan harus punya ini, bahwa saya 3 tahun ke depan harus punya ini. Nah, itu adalah kita selalu menetapkan tujuan yang hendak kita capai. Ya, harapan yang ingin kita raih, cita-cita yang ingin kita gapai. Ya, itu setelah menetapkan tujuan, kemudian kita buat perencanaan. Ya, karena cita-cita, karena tujuan, karena harapan, karena impian yang kita sudah targetkan, yang sudah kita jadikan pedoman untuk kita melangkah. Kalau tidak ada perencanaan, tentu keberhasilannya relatif lebih kecil ya. Nah, tentu kita harus punya perencanaan, baik tertulis maupun tidak tertulis ya. Ini perencanaan ini tertulis maupun tidak tertulis ya. Kalau dalam bentuk sederhana kita tidak usah perencanaan yang rumit-rumit ya. Perencanaan yang sederhana saja. Kalau lebih rumit tentu perencanaannya lebih rumit, apalagi lebih rumit lagi. Nah, itu buatlah selalu perencanaan dan bergeraklah perencanaan itu untuk mencapai tujuan tadi. Fokus kepada tujuan. Perencanaannya harus fokus kepada tujuan. Arahkan kepada tujuan. Ya, jangan sampai perencanaan A tujuan B. Jaka sembung, ya, hanya tidak nyambung. Ya, tuh. Jadi selalu buat perencanaan, dan perencanaan itu ya harus juga fokus tadi sekali lagi kepada tujuan, kepada harapan, kepada impian, kepada cita-cita. Ya. Nah, perencanaan, kalau perencanaan yang sederhana ya, misalnya kita mau berangkat ke sekolah, tujuan berangkat ke sekolah. Sekolah itu untuk apa? Tujuannya belajar. Ya, tujuan untuk belajar. Ya, maka kita buat perencanaan. Perencanaan berangkatnya kan tidak jam 10, ya, tapi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya, kita mengerjakan tugas tentu sesuai dengan tugas yang harus dikerjakan. Targetnya kapan selesainya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu rata-rata ya setiap orang itu lupa kepada perencanaan. Buatlah perencanaan itu, tanamkan dalam bawah sadar kita, di alam pikiran kita ya. Itu karena dengan perencanaan itu tentu akan berjalan sesuai dengan harapan kita ya. Fokus. Setelah kita punya perencanaan, dari perencanaan tersebut ya kita laksanakan ini ya. Jangan misalnya perencanaan B ya, melaksanakannya C ya. Laksanakanlah B. Perencanaan sesuai dengan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan ya. Rencananya kita akan berangkat jam 10, jam 10 lah berangkat ya. Kalaupun misalnya ada keterlambatan ya, kalaupun keterlambatan dan sampai di tujuan, terlambat sampai di tujuan misalnya, itu paling tidak kita tidak
salah sama sekali ya, gitu. Jadi masih ada kesempatan lagi kan begitu. Ya kalaupun misalnya gagal, tidak gagal sekaligus, tapi gagalnya gagal kecil dulu, tidak gagal total begitu. Ya. Jadi laksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah kita buat tadi. Ya. Perencanaan itu A, maka pelaksanaannya adalah A. Perencanaannya B, ya laksanakan B. Perencanaan C, laksanakan C. Bertahap terus. Dan melangkah itu ya dimulai dari langkah kecil. Ya, jangan loncat-loncat ya, kecuali kalau kita punya kesaktian bisa loncat-loncat ya. Kalau yang biasa normal saja ya, dimulai dari kecil lebih besar begitu ya. Itu pun setelah perencanaan itu tercapai ya. Perencanaan mengacu juga fokus kepada tujuan ya. Jadi tujuan ya, dibuat perencanaan fokus juga pada tujuan ya, kemudian laksanakan pun juga fokus pada perencanaan fokus pada tujuan. Begitu, selalu kita ingat tujuan yang hendak kita capai ya, harapan impian yang ingin kita raih. Nah, itu. Setelah kita laksanakan ya, kemudian juga yang selalu harus kita perhatikan adalah evaluasi ya. Evaluasi keberhasilan dari langkah kita yang sudah dilaksanakan ya. Misalnya langkah A dengan perencanaan A ternyata salah ya, ternyata misalnya ada kegagalan ya, kita rubah, kita evaluasi, oh ternyata kekurangannya di sini ya, kita harus perbaiki di sini itu ya. Jadi selalu dievaluasi ya, apa yang sudah menjadi kesalahan kita ya, apa yang harus segera dilaksanakan, apa yang harus segera dikerjakan ya, sesuai dengan tadi ya, kita mengacu pada perencanaan, dari perencanaan kita laksanakan ya, kita laksanakan. Setelah kita laksanakan, kita evaluasi ya, kita nilai keberhasilannya, baik keberhasilan diri sendiri maupun keberhasilan buat orang lain ya. Nah itu, saya dievaluasi, kemudian kita tindak lanjuti. Ini ya, tindak lanjuti ya. Jadi dengan tindak lanjut ini selalu berkesinambungan, merupakan siklus ya. Jadi tujuan, perencanaan, laksanakan, evaluasi, tindak lanjuti, kembali lagi ke tujuan ya, perbaiki tujuannya, direvisi ya, kemudian buat lagi perencanaan jangan dirubah total ya, perencanaan ada revisi, perbaikan dari perencanaan kemudian laksanakan kembali, setelah dilaksanakan kemudian dievaluasi kembali ya. Setelah dievaluasi kemudian tindak lanjuti, follow up ya. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pun pada dasarnya adalah dengan siklus itu ya. Dengan apa? Dengan objeknya, dengan objek penelitiannya adalah budaya kreativitas ya, budaya kreatif itu ya, menciptakan sesuatu ya dari bahan-bahan yang sudah ada ya. Pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang kreatif. Karena apa? Menciptakan bahan-bahan yang dari yang sudah ada menjadi yang lebih baru, yang lebih terbarukan. Itu proses kreativitas ya, dengan cara apa? Selalu mengamati, ikro. Amati apa yang sudah terjadi. Amati kenapa ini terjadi. Amati bagaimana ini terjadi ya. Nah, itu. Setelah itu amati, kemudian kita modifikasi, kita tiru ya. Peniruan ini dilakukan juga pada waktu terjadi pembunuhan yang pertama ya, pembunuhan yang pertama oleh Qabil ya kepada Habil ya, pada waktu zaman Nabi Adam dahulu ya. Nah, Qabil itu bingung bagaimana ini mayat harus dibagaimanakan. Nah, tiba-tiba ada pasang burung gagak yang bertengkar, berkelahi, mati salah satu, kemudian dikuburkan dengan paruhnya ya. Akhirnya ikuti, tiru ya, kemudian dimodifikasi ya. Saat dimodifikasi kemudian ditiru, modifikasi, dikembangkan
ya. Dengan langkah apa mengembangkan tadi? Dengan tetapkan tujuan, buat perencanaan, ya, laksanakan evaluasi, tindak lanjuti. Itulah akan terjadi peradaban-peradaban yang baru, peradaban-peradaban yang lebih baik. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, ya. Kalau manusia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, mungkin dari dulu pun sudah mengalami kepunahan, ya. Adaptasi manusia itu, ya, dicapai melalui cara berpikirnya, ya, karena al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah makhluk yang berpikir, makhluk yang hewan yang bisa berpikir, ya. Dengan berpikir maka manusia bisa menganalisa tadi, ya, menganalisis, ya, buat tujuan, buat perencanaan. Dari perencanaan laksanakan, tindak lanjuti, buat lagi tujuan, revisi tujuannya, kan begitu. Kemudian dalam melaksanakannya buat kreativitas, ya, amati, tiru, modifikasi, ya. Nah, kemudian juga yang jelas kita tidak bisa berhenti sampai di situ, ya. Kita harus juga tangguh. Artinya apa tangguh? Ya, tangguh di sini berarti tidak pernah menyerah. Ya, kalaupun misalnya mengalami kegagalan, dihujat, ya, dihinakan, ya, karena ada kesalahan atau ada kegagalan, ya, itu kita tidak usah berserah diri, tidak usah langsung pasrah, menyerah begitu saja, ya. Tapi kita tetap berjuang dengan berbagai cara, ya. Asal itu diyakini satu kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, ya, ke suatu kebenaran. Kalau kebenaran kita pertahankan, ya, kita pertahankan, tidak perjuangkan, ya, dengan tadi selalu tujuannya adalah mendapatkan ridho Allah, itulah yang harus dikejar, ya. Perencanaannya apa? Perencanaan untuk mendapatkan ridho Allah itu apa? Melaksanakan keimanan dan ketakwaan. Kan itu. Laksanakan kemudian evaluasi dari hari ke hari. Apakah sholat kita sudah benar? Apakah ibadah kita sudah benar? Apa sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang tercantum dalam Al-Quran, kan begitu. Ya. Nah itu. Kemudian kita buatkan juga kita tanamkan juga jiwa kreativitas dengan ketangguhan. Ya, dengan ketangguhan. Pada akhirnya kita tidak menyerah, tapi selalu punya mental yang optimis, mental yang terus bergerak sebelum kematian memisahkan kita. Ya, dengan ketangguhan tentu kita akan berbekal keimanan dan ketakwaan. Dengan berbekal keimanan dan ketakwaan, ya, keimanan ini, ya, kalau menjelang mati keimanan dipertahankan terus sampai napas terpisah, ya. Nah, itu tentu akan mendapatkan kematian yang husnul khotimah, kematian yang mendapatkan ridho Allah, kematian yang rahmatan, ya, kematian yang surgawi, ya. Itu saja yang bisa kita sampaikan, yang benarnya dari Allah, yang salahnya adalah kesalahan saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.